responsif dengan performa tinggi. Baik, buat penjelasannya itu sendiri, Flutter sendiri itu sebuah framework open source di mana dikembangkan oleh Google. Dan Flutter sendiri cukup populer untuk di kalangan programmer pada akhir-akhir ini karena Flutter sendiri memudahkan programmer untuk membuat aplikasi baik itu mobile, web, atau desktop hanya cukup dengan satu basis kode. Oke, saya lanjut di bagian sejarah singkat Flutter. Tadi sudah saya perkenalkan, yaitu Flutter. Flutter dikembangkan oleh Google, di mana awalnya Flutter ini bernamakan yaitu Sky, yang diperkenalkan oleh Dart Developer Summit tahun 2015 sebelum berubah menjadi Flutter. Lalu Flutter sendiri dirancang untuk membangun antarmuka pengguna yang menarik dan responsif. Lalu baru pada tahun 2018 Flutter mencapai tonggaknya dengan dirilis versi stabil yang pertama, yaitu pada tahun 2018, yaitu Flutter 1.0 atau 1.0. Lalu sejak saat itu Flutter terus berkembang dan mendapatkan popularitas di kalangan pengembang atau developer. Flutter sendiri memungkinkan pengembang atau developer untuk membangun aplikasi untuk berbagai platform seperti Android, iOS, web, Windows, macOS, dan Linux. Tentunya dengan satu basis kode yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Lalu tadi ada yang bertanya apakah bukannya Flutter itu bahasa pemrograman? Tentu tidak. Flutter itu yaitu open source-nya. Jadi untuk bahasa pemrogramannya yaitu Flutter menggunakan bahasa pemrograman yaitu Dart yang menjadi inti dari Flutter itu sendiri. Digunakan untuk membangun aplikasi yang berjalan di atasnya. Jadi Flutter itu sendiri menggunakan bahasa pemrograman Dart untuk membangun sebuah aplikasi-aplikasi gitu. Flutter menyediakan berbagai macam widget yang dapat dikombinasikan untuk menciptakan tampilan yang diinginkan. Oke, mungkin itu saja dulu untuk sejarah singkatnya dari Flutter. Kita lanjut untuk keunggulan Flutter. Mengapa sih harus Flutter? Dan mengapa Flutter akhir-akhir ini cukup populer? Di sini tertera yaitu cross-platform, lalu UI yang kaya dan fleksibel, lalu performa tinggi, back-end by Google, dan komunitas yang aktif. Akan saya jelaskan satu persatu dari mengapa Flutter itu menjadi populer di kalangan pengembang atau developer. Yang pertama yaitu cross-platform. Cross-platform itu sendiri memungkinkan sebuah pengembang atau developer untuk membangun aplikasi di berbagai platform yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu membuat aplikasi di berbagai platform baik itu Android, iOS, web, ataupun desktop dengan cukup satu basis kode. Jadi cukup dengan satu basis kode bisa membuat satu tampilan atau page dan yang akan digabungkan untuk menjadi satu aplikasi.
Dan ini tentunya sangat efisien dan menghemat waktu dalam pengembangan pada aplikasi itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu UI yang kaya dan fleksibel. Tentunya di sini tertera kaya dan fleksibel ya. Flutter sendiri menyediakan beragam widget yang dapat disesuaikan untuk menciptakan tampilan yang sangat menarik dan modern. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin menggunakan beberapa aplikasi mobile yang mungkin salah satunya dari aplikasi yang ada di gadget kalian, mungkin ada beberapa aplikasi yang dikembangkan menggunakan Flutter itu sendiri. Dan tampilannya tentunya menarik. Lalu untuk selanjutnya performa tinggi. Penjelasan dari performa tinggi di sini tentunya Flutter menggunakan mesin rendering yang kuat. Jadi Flutter dapat merender sebuah aplikasi dengan cepat. Sehingga aplikasi yang dibangun dengan Flutter umumnya memiliki kinerja yang sangat baik dan terasa natif. Jadi user atau pengguna menggunakan aplikasi itu lebih nyaman karena performa aplikasi yang tinggi. Lalu selanjutnya backend by Google. Backend by Google. Tadi di sejarah Flutter dikembangkan oleh Google. Tentunya backend-nya dari Google. Sebagai produk Google, Flutter sendiri mendapat dukungan yang kuat dan terus dikembangkan secara aktif. Jadi mungkin kedepannya Flutter akan terus dikembangkan oleh Google dan akan memiliki komunitas yang mungkin lebih aktif dan banyak developer atau pengembang yang lebih tertarik untuk menggunakan Flutter itu sendiri. Lalu selanjutnya komunitas yang aktif. Untuk di tahun 2024 ini, Flutter sendiri sudah memiliki komunitas yang aktif dan bisa tergolong sangat aktif ya, dan sangat besar. Sehingga memudahkan pengembang atau developer untuk menemukan sumber daya, tutorial, dan bantuan saat dibutuhkan. Jadi teman-teman yang ingin menjadi sebuah pengembang atau developer di bidang mobile, baik maka teman-teman jika menggunakan Flutter itu sendiri sangat mudah buat menemukan sumber daya ataupun tutorial, baik itu di YouTube, itu di browser. Jadi sangat memudahkan karena komunitas yang sangat aktif dan sangat besar itu sendiri. Jadi itu alasan dari mengapa Flutter populer. Selanjutnya yaitu perbandingan Flutter dengan platform lain. Di sini sudah ada yang tahu logo-logo framework yang saya tertera di PPT. Apakah ada yang tahu? Oke, mungkin bisa saya jelaskan. Di sini terdapat logo dari framework yang akan saya bandingkan dengan Flutter. Di sini terdapat Flutter, logo Flutter itu sendiri. Lalu terdapat React Native. Lalu di sini terdapat Xamarin dan Native Script. Oke, di sini saya akan membandingkan baik itu dari bahasa pemrograman hingga komunitas.
Untuk Flutter itu sendiri sudah saya jelaskan tadi, bahasa pemrograman menggunakan yaitu bahasa pemrograman Dart. Lalu untuk React Native yaitu menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Untuk Xamarin yaitu menggunakan bahasa C. Lalu untuk NativeScript yaitu menggunakan JavaScript juga seperti React Native. Untuk UI rendering sendiri, UI rendering pada Flutter yaitu memiliki mesin rendering sendiri, jadi bisa merender aplikasi itu sendiri langsung. Lalu untuk React Native melalui jembatan yaitu JavaScript. Lalu untuk Xamarin yaitu menggunakan elemen UI native. Dan untuk NativeScript sama dengan Xamarin yaitu UI renderingnya menggunakan elemen UI native. Untuk hot reload sendiri pada framework yang saya bandingkan dengan Flutter, baik itu Flutter itu memiliki hot reload yang sangat baik. Lalu untuk React Native itu ada tapi tidak secepat Flutter. Jadi Flutter itu sendiri juga terkenal di kalangan pengembang atau developer itu dengan hot reload-nya yang sangat baik. Jadi apa sih hot reload itu? Hot reload itu bisa membantu pengembang atau developer untuk reload pada bagian saat rendering aplikasi yang akan sedang dijalankan. Nanti akan saya jelaskan demonstrasikan bagaimana apa itu reload. Lalu untuk hot reload dari Xamarin itu tersedia tapi terbatas. Lalu NativeScript hot reload-nya itu hanya tersedia. Lalu untuk Flutter gimana kinerjanya dari framework yang saya bandingkan untuk framework Flutter kinerjanya itu sangat baik ya. Di sini kinerjanya sangat baik dengan performa yang tinggi. Lalu React Native sendiri baik tapi tidak bisa lebih lambat untuk UI yang kompleks. Jadi kalau UI yang kompleks mungkin performanya sedikit turun. Lalu untuk Xamarin kinerjanya itu baik tapi tergantung pada platform. Jadi mungkin Xamarin di platform mobile kinerjanya sangat baik, lalu di website mungkin performanya turun. Lalu untuk NativeScript yaitu baik tapi bisa lebih lambat untuk UI yang kompleks sama seperti React Native. Selanjutnya untuk perbandingan di komunitas. Tadi yang saya jelaskan mengapa Flutter populer itu memiliki komunitas yang aktif. Di sini Flutter sendiri memiliki komunitas yang sangat besar dan aktif. Lalu untuk React Native itu sangat besar dan aktif juga. Lalu untuk Xamarin besar tapi tidak sebesar Flutter ataupun React Native. Lalu untuk komunitas di NativeScript yaitu sedang, bisa dibilang di bawah Xamarin. Oke, itu untuk perbandingan dari platform lain. Lalu apa sih keunggulan Flutter? Nah, di sini tertera yaitu yang pertama single code base untuk multi platform, lalu hot reload untuk pengembangan yang cepat, lalu widget yang kaya dan customizable, lalu performa yang tinggi dan dukungan komunitas yang kuat. Hampir sama seperti tadi.
yang membuat Flutter populer di kalangan pengembang ataupun developer. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu single code base untuk multiplatform. Sesuai yang saya jelaskan, yaitu Flutter menggunakan cukup satu basis kode yang dapat membuat sebuah aplikasi. Konsepnya di sini yaitu menulis satu kode program yang dapat dijalankan di berbagai platform, baik itu Android, iOS, web, ataupun desktop. Lalu manfaat utamanya sendiri yaitu pengembang tidak perlu menulis ulang kode untuk setiap platform. Jadi jika ingin membuat satu aplikasi yang bisa dijalankan di tablet, di handphone, di website, maka pengembang atau developer cukup membuat atau menulis kode dengan satu kali. Lalu efisiensinya sendiri tentunya kalau membuat cukup dengan satu basis kode sangat efisien ya. Jadi menghemat waktu development untuk 40-60% dibandingkan pengembangan yang terpisah. Jadi lebih menghemat waktu gitu. Lalu apa sih keuntungan dari single code base? Keuntungannya sendiri konsistensi fungsional antar platform. Jadi konsisten baik itu di platform Android, iOS, web ataupun desktop. Lalu yang kedua yaitu biaya development yang lebih rendah. Jadi mungkin dari perusahaan-perusahaan yang ingin keluar biaya yang cukup tidak signifikan ataupun mahal dalam membuat aplikasi itu sendiri, Flutter menjadi salah satu opsi buat perusahaan itu untuk memilih Flutter sebagai platform untuk membuat sebuah aplikasi. Lalu yang ketiga, maintenance yang lebih mudah. Flutter sendiri untuk maintenance-nya itu jauh lebih mudah dari platform lainnya. Lalu yang keempat yaitu kualitas aplikasi yang lebih terjamin. Lalu selanjutnya saya menjelaskan hot reload untuk pengembangan cepat. Di sini definisi hot reload yang saya bicarakan tadi, hot reload itu fitur untuk melihat perubahan kode secara instan tanpa restart aplikasi. Jadi di saat ada perubahan kode, pengembang atau developer cukup dengan satu klik icon hot reload, maka akan secara instan mengubah isi tampilan dari aplikasi tersebut. Lalu keunggulan hot reload sendiri, yang pertama yaitu perubahan UI yang langsung terlihat secara real time. Jadi kalau kita membuat sebuah aplikasi dengan Flutter, akan jika menggunakan hot reload akan berubah secara real time. Jadi memudahkan pengembang atau developer bisa tahu nih letak perubahannya itu di mana jika mengubah isi dari kode tersebut. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas developer. Yang ketiga yaitu memungkinkan eksperimen cepat. Dan yang keempat, mengurangi waktu debug. Jadi hot reload sendiri membantu untuk pengembang atau developer lebih efisien. Contoh praktisnya sendiri, contohnya mengubah